Nah ini, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu bisa memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api, ya, seperti air memadamkan api. Disebut di sini tudfi'ul khati'ah. Karena kesalahan itu ya menjadi bara api neraka. Dosa itu menjadi bara api neraka. Dan dosa itu menimbulkan amarah yang maha kuasa. Jadi kalau pengen Allah enggak marah, kalau pengen nerakanya padam, caranya bagaimana? Siram dengan air. Lah air yang digunakan untuk memadamkan api neraka, air yang digunakan untuk mereda amarah Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah itu? Nabi menyatakan SAW as-sodaqoh, bahasa Indonesianya sedekah. Ya, infak sodaqoh, ya, berderma, itu bahasa Indonesianya, derma atau sedekah. Jadi derma atau sedekah ini akan memadamkan api yang ada di buku catatan kiri kita nih, padam. Nah kalau apinya padam berarti hidupnya panas atau adem? Adem, nyaman. Jadi kalau hidupnya banyak gelisah, kroso sumu atine ya, hatinya panas, berarti dosanya banyak atau sedikit? Dosanya banyak. Cara madamkannya gimana? Banyak sodakoh, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena sedekah ini memadamkan api neraka kita sendiri. Kalau api neraka kita padam, berarti kita masuk ke dalam surga. Dalam nikmatnya Allah Ta'ala. Surga di dunia ini sebelum surga di akhirat nanti. Di dunia akan merasakan nikmatnya hidup. Kenapa? Karena apinya dosa sudah dipadamkan dengan sodako. Ikhwani rahimakumullah, sahabatku dimanapun antum berada. Berarti sedekah ini penting atau enggak penting? Penting ya, cuman setan itu enggak suka. Ya, yang namanya setan itu pokoknya turunannya iblis, bolone iblis, enggak senang lihat orang senang, itu setan. Ya, enggak senang lihat orang senang, itu setan. Makanya setan selalu membisikkan agar kita enggak berani sedekah. Selalu dibisikin begini, nanti saja kalau sudah kaya baru sedekah. Nanti saja kalau sudah sehat baru sedekah. Nanti saja kalau sudah lapang baru sedekah. Jadi judulnya itu kalimatnya nanti saja. Ya nanti saja. Padahal ya sedekah itu bukan milik orang kaya. Ini satu kesalahan fatal. Ya sedekah itu bukan milik orang kaya. Kalau zakat memang milik orang yang wajib zakat. Kalau sedekah milik semua orang yang butuh dosanya diampuni. Ya, butuh dosanya diampuni. Maka Rasul menyatakan, ya padamkanlah api neraka, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jauhkan dirimu dari siksa api neraka, selamatkan dirimu dari siksa api neraka, walaupun kamu sedekah dengan secuil butir kurma. Orang kalau sedekah dengan secuil butir kurma berarti sugih napa melarat? Ya melarat pol gitu ya. Udah enggak punya apa-apa, punya kurma cuma satu dibagi jadi dua. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jangan nunggu kaya, selamatkan dirimu dari siksa api neraka walaupun dengan sedekah separuh kurma. Nih, sedekahkan. Jadi sedekah bukan milik orang kaya, milik siapapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau kita yang pas-pasan saja suka sedekah, lah kok yang turah-turah enggak suka sedekah, ya berarti ya suka sama api neraka. Naudzubillah min dzalik. Koyo-koyo niki kok wis kebal neraka gitu ya. Orang kalau duitnya banyak tapi dia kok males sedekah, berat sedekah, seakan-akan itu dia punya dosa itu sudah habis, seakan-akan dia enggak akan tersentuh api neraka, sehingga dia enggak butuh menjalankan sabda Nabi Muhammad SAW, jauhkan dirimu dari siksa api neraka meskipun dengan separuh butir kurma. Nah artinya apa? Artinya siapapun di antara kita dianjurkan untuk sedekah, berderma, sedekah. Bahkan dikatakan
afdhalus shadaqah, sedekah yang paling besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah yang engkau keluarkan wa anta sahih syahih takhshal faqra wa ta'mulul ghina wa kama qala sallallahu. Kamu dalam keadaan sehat. Beda loh ya. Orang kalau sakit sedekah itu ada harapannya. Moga-moga berkat sedekah jadi sembuh. Boleh, enggak apa-apa. Tapi ya biasa, itu namanya sedekah levelnya level biasa. The next level adalah kamu sehat. Jadi sedekah bukan karena pengen sembuh dari penyakit. Antas sahih. Kemudian syahih. Kamu dalam keadaan pelit mengeluarkannya, berat mengeluarkannya. Kenapa? Punyanya cuman itu mungkin. Kalau dikeluarkan habis. Punyanya cuman sedikit. Kalau dikeluarkan sisanya sangat mepet. Kemudian ta'mulul ghina, dan kamu punya cita-cita pengen jadi orang yang berkecukupan. Artinya kamu pengen nabung, masih butuh pengen nabung, yang ada sedikit, badannya sehat, kok sedekah. Nah ini sedekah yang luar biasa. Nilainya, kursnya paling tinggi menurut Nabi Muhammad SAW. Lah kalau ada orang punya uang 1 triliun, sedekah 10 miliar, ya itu biasa-biasa saja. Lawang gajinya 1 juta, sedekahnya kok 500.000, kan ya luar biasa. Kok cukup? Iya, saya puasa Daud, ya anak bojo tak jak poso kabeh, Masya Allah. Ini namanya luar biasa. Demi sedekah sampai dia kelola semacam itu. Ini misal ya, misal. Nah sedekah itu, ada orang nanya tadi sama saya, Habib, kalau kita sedekah nanti rezekinya bisa nambah ya? Nah ini saya mau jelaskan, jelaskan. Jangan berpikir kalau sedekah itu nanti dapatnya pasti 10 kali lipat nominal yang kita keluarkan wujud duit. 100 kali lipat nominal yang kita keluarkan wujud duit. Enggak semacam itu bisa terjadi dan seringkali terjadi. Tapi bukan semacam itu. Gantinya 10 kali lipat itu nanti kalau kamu uangkan nilainya seperti itu. Ya misal, gara-gara sedekah kemudian dia ketabrak. Ternyata setelah diteliti ya badannya dia enggak ada yang lecet. Sementara yang sama-sama tabrakan bareng yang lain itu kakinya patah, tangannya patah. Setelah dikruskan, ternyata itu yang kakinya patah, tangannya patah, biaya perawatan dan lain sebagainya, serta kerugian selama sekian bulan, nilainya adalah 100 juta. Sementara tadi sebelum dia berangkat, ya dia sedekahnya itu senilai 10 juta. Oh ternyata gara-gara saya sedekah 10 juta, betul saya tabrakan, tapi selamat. Kayak gitu. Jadi jangan dibayangkan selalu wujudnya uang. Ini kadang penyakitnya ahli sedekah, dianten-enten kok gak ganti nih ya. Tidak muncul gantinya. Kemudian yang kedua, nanya sama saya, Habib apakah sedekah itu nanti narik rezeki? Jawaban saya adalah, kamu bisa sedekah itu sudah rezeki. Karena dengan sedekah dosa kita terhapus. Banyak orang yang punya duit tapi nggak bisa sedekah. Nah kita kok bisa sedekah? Itu namanya kita dapat rezeki. Dan ini rezeki yang paling mahal. Rezeki ukhrawi, amal soleh.